Oke ya, alhamdulillah semuanya kita masih bisa berjumpa kembali pada hari ini ya. Kita untuk pertemuan saat ini akan bahas fisika aja ya, yaitu terkait tentang listrik statisnya. Nah, saya garis-garis dulu. Ini tanggal berapa ya ini ya? 18 ya, benar ya? Iya. Bulan 9. Listrik statis. Baik, yang akan kita bahas pertama dalam bab listrik statis itu adalah terkait dengan hukum Coulomb dulu ya, yaitu berkaitan dengan hukum Coulomb. Ada yang tahu kira-kira hukum Coulomb itu bagaimana? Ayo. Bagaimana kira-kira bunyinya hukum Coulomb? Sepertinya di modulnya Widya Eksak sudah ada ya bunyinya untuk hukum Coulomb ya. Ya nggak sih? Benar nggak? Udah ada belum? Udah ada ya kan? Bunyinya dari hukum Coulomb adalah yang pertama. Besarnya gaya tolak menolak ya. Besarnya gaya Coulomb. Apa itu gaya Coulomb, Kak? Gaya Coulomb itu adalah gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik ya. Jadi gaya tolak menolak atau bisa juga tarik menarik. Saling tarik ya. Nah, besarnya adalah berbanding lurus. Lagi berbanding lurus. Berbanding lurus dengan apa? Dengan besar masing-masing muatan, berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik ya, dan berbanding terbalik. Wow, panjang banget. Dengan siapa, Kak? Dengan kuadrat. Waduh, masih belum selesai panjang ya. Jarak dengan kuadrat jarak kedua muatan tersebut ya kan. Nah, kalau saya gambarkan misalkan saya punya dua buah muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif misalkan. Ini muatan positif, yang satunya adalah muatan negatif. Maka interaksi antara kedua muatan ini nanti yang terjadi adalah interaksi saling tarik menarik. Muatan yang pertama
muatan pertama positif ditarik oleh muatan kedua, maka akan mengalami gaya Coulomb yang arahnya ke kanan. Kita sebutkan sebagai F1 F21 ya. Jadi gaya Coulomb akibat muatan kedua bekerja pada muatan pertama. Kelihatan ya dari rumah ya. Kemudian karena ini positif negatif tarik menarik, maka muatan kedua akan ditarik oleh muatan pertama mengalami gaya Coulomb arahnya ke kiri. Kita sebut sebagai F12. Dan kedua muatan ini terpisah pada jarak M. Itu loh kira-kira ya. Masing-masing muatan besarnya adalah I1 dan I2 besarnya. Oke. Ini kalau dia nanti saling berlainan jenis, maka yang terjadi pasti saling tarik menarik. Bagaimana Kak nanti kalau sejenis, yaitu bisa positif-positif ataupun negatif dengan negatif. Nah, kalau dia nanti sejenis positif-positif atau negatif-negatif, maka interaksi gaya yang terjadi adalah gaya saling tolak-menolak. Sehingga akibatnya muatan pertama akan ditolak oleh muatan kedua mengalami gaya ke kiri sebesar F21. F21. Sedangkan yang kanan akan ditolak oleh yang kiri, akan terpental ke kanan mengalami gaya sebesar F12. Bisa dimengerti ya kira-kira ya? Halo? Paham nggak? Paham ya kira-kira ya? Oke deh. Ya. Sehingga besarnya gaya Coulomb yaitu F12 atau F21 dirumuskan dengan K Q1 dikali Q2 per R pangkat 2. Di mana R menyatakan jarak kedua muatan itu ya. Ini saya kotak-kotak, rumusnya kelihatan ya dari sana ya, baca ya. Oke. Apabila kedua muatan ini nanti terpisah dalam sebuah bahan tertentu, maka besarnya gaya Coulomb di dalam sebuah bahan dirumuskan dengan FB, yaitu gaya Coulomb di dalam bahan tertentu sama dengan gaya Coulomb ketika terpisah di udara dibagi dengan ER, di mana ER menyatakan koefisien permitivitas bahan ya. R ini menyatakan permitivitas bahan. Oke guys, keterangannya. Oke, keterangannya adalah yang pertama, F tadi menyatakan gaya Coulomb, Kemudian ada apa lagi? Q1 ya, Q menyatakan muatan. Terus gaya Coulomb di udara. Kalau ada FB berarti gaya Coulomb atau gaya listrik statis pada bahan atau di dalam bahan, gitu ya. Terus ER ini menyatakan permitivitas bahan, gitu ya. R adalah jarak pisah. Jarak kedua muatan. Oke, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui dan harus dihafalkan, yaitu pertama, kalau nanti ada satu mikrocoulomb wajib dirubah ke dalam coulomb jadi berapa ya? Berapa? Ya, terima kasih. Berapa? 10 pangkat min 6 coulomb. Terus kalau ada 1 cm setara dengan apa? 10 pangkat min 2 meter. Ya. Ini kalau dirubah ke dalam SI ya. Ya nggak sih? Ya. Paham ya kira-kira ya? Ya. Oke, lanjut. Ini beberapa yang wajib dan penting untuk kalian. Oh ya. Terus, oke, itu tadi terkait dengan hukum Coulomb. Yang kedua nanti yang dipelajari adalah tentang medan listrik.
Nah, udah sampai sini di sekolah. Medan listrik udah belum? Belum. Apa itu medan listrik? Ada yang ngerti nggak kira-kira? Ayo, apa yuk? Medan listrik adalah medan. Medan itu apa? Daerah ya, wilayah ya. Jadi merupakan daerah di sekitar. Sekitar apa? Muatan listrik. Nah, jadi di sekitarnya muatan listrik yang kenapa Kak? Masih mendapat masih mendapat pengaruh gaya listrik. Apa saudara? Daerah di sekitar muatan listrik yang masih mendapat pengaruh gaya listrik. Nah, medan listrik ini nanti kalau saya gambarkan medan listrik untuk muatan positif, maka arah medan listriknya nanti selalu menjauhi muatan. Keluar ya, selalu menjauhi muatan. Ingat, apa saudara? Dulu selalu menjauhi muatan. Ya. Jadi keluar dari muatannya seperti ini kira-kira. Terus bagaimana Kak nanti kalau muatannya negatif? Kalau muatannya negatif itu justru menuju muatan ya. Nah, masuk menuju ke muatannya. Kira-kira gambarnya arah medan listriknya itu seperti ini. Nah, panah-panah ini adalah garis atau arah medan listrik. Ya kan? Nah, besarnya suatu medan listrik nanti dinyatakan dalam dua jenis. Yang pertama adalah besarnya medan listrik pada suatu titik. Besarnya medan listrik pada suatu titik. Atau apa ya, besarnya perkecil tulisannya biar cukup. Besarnya medan listrik di suatu titik. Nah, besarnya medan listrik di suatu titik. Gambarnya gimana sih Kak? Misalkan, ini saya punya gambar. Ini ada sebuah muatan. Anggap saja ini muatannya adalah positif. Dan di sini ada sebuah titik, namanya adalah titik A misalkan ya. Ini titik A. Dan titik A ini terhadap muatan memiliki jarak sejauh R, sedangkan muatannya ini adalah Q. Gitu ya. Oke. Karena tadi muatan positif itu adalah menjauhi, ya kan, menjauhi sini. Maka di titik A nanti saya gambar panah kemana supaya menjauhi muatan positif. Saat panah kemana supaya menjauhi muatan positif di titik A nanti. Halo? Halo? Supaya titik A menjauhi muatan, saya panah kemana? Ke A. Ke kanan, ya. Ya. Supaya titik A-nya menjauhi muatan. Kenapa kok menjauhi muatan? Ingat, karena muatan positif tadi arah medan listriknya harus menjauhi. Gitu ya. Kalau negatif harus menuju. Berarti titik A supaya menjauhi dia harus gimana? Ya, saya panah ke kanan. Oke ya. Dan ternyata besar kecilnya muatan dirumuskan dengan ini medan listriknya dirumuskan dengan E sama dengan K dikali dengan Q, di mana Q adalah muatan yang berpengaruh tadi per jarak antara titik terhadap R-nya, yaitu R kuadrat. Titik terhadap muatannya, yaitu per R kuadrat. Ya, nah, ini wajib untuk dihafalkan. Bagaimana nanti selain di suatu titik? Nah, bisa juga begini. Kasusnya adalah
besarnya medan listrik akibat gaya Coulomb di suatu titik. Maksudnya suatu titik itu apa sih, Kak? Ya, ini tadi misalkan titik A, titik B, dan terusnya itu tadi. Itu artinya di suatu titik. Ya. Kalau tadi itu gambarnya ada titiknya, kemudian ada muatannya. Ya, nah sekarang kalau kasus ini, kasus medan listrik akibat gaya Coulomb di suatu titik, di sini nanti langsung gunakan E, rumusnya ya. E sama dengan adalah F dibagi dengan U. Jadi gini. Ini ada dua buah muatan positif misalkan. Di sini adalah muatannya pun juga positif dah misalkan. Ini titiknya titik A. Dan gaya tolak menolak keduanya ini karena tolak menolak sebesar F ke sana, ini juga sebesar F, ya kan? Misalkan ini muatannya adalah Q1, sini muatannya adalah Q2. Ya. Maka di sini nanti besarnya gaya Coulomb dapat dirumuskan. Ini misalkan titik A berarti bukan besarnya gaya Coulomb ya, medan listrik di titik A sama dengan adalah besarnya gaya Coulombnya dibagi dengan muatan titik A, yaitu Q2. Ngerti ya? Kalau gini, saya tulisnya bikin aja deh. A, B aja. Nah, sini yang B, sini yang A, sini yang B. Nah, oke. Berarti besarnya medan listrik di titik A sama dengan gaya Coulombnya dibagi dengan muatannya si A. Terus bagaimana dengan yang B, Kak? Ya sama, berarti gaya listriknya dibagi dengan muatannya si B. Gitu ya. Ini kalau medan listrik akibat gaya Coulomb pada suatu titik. Bisa dimengerti rumus-rumus ini? Lumayan memang ya, banyak beberapa rumus ya. Oke. Oke, halo. Paham ya ini ya kira-kira ya? Oke, lanjut ya. Yang C nanti yang wajib kalian kenal ada yang namanya apa? Potensial listrik, ya kan? Ada yang namanya potensial listrik. Potensial listrik sama energi listrik nanti ya. Apa itu potensial listrik? Apa? Potensial listrik ini menyatakan besaran skalar ya. Potensial listriknya adalah besaran skalar, merupakan besaran skalar, ya kan? Yang besarnya itu mencerminkan energi yang tersimpan dalam listrik itu, ya. Sehingga begini, andaikan saya punya muatan, di sini ada muatan Q misalkan, terus ada sebuah titik yang berada di sini, anggap ada titiknya titik A, dia punya jarak R. Nah, maka besarnya potensial listrik nanti dirumuskan dengan V voltnya, volt potensial listrik sama dengan K dikali muatan Q-nya dibagi dengan apa? R. Tidak perlu pangkat 2, enggak perlu, langsung aja per R aja. Terus Kak, ini nanti potensial listrik punya arah enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia skalar. Beda dengan yang tadi. Kalau medan listrik itu vektor, maka dia akan memiliki arah ke kanan atau ke kiri. Arahnya ikuti gimana? Ya ditolak apa ditarik gitu. Ya kan? Kalau ditolak ya berarti arahnya berlawanan, kalau ditarik berarti ya arahnya menuju salah satu. Paham nggak kira-kira sampai sini? Halo? Rikma, Kale? Paham. Oke, bisa dimengerti ya. Yuk, kita lanjutin yuk. Itu tadi potensial listrik ya. Terus biasanya nanti kalian akan menjumpai juga besarnya potensial listrik antara dua keping sejajar. Yaitu potensial listrik
potensial listrik pada keping sejajar. Ini bacanya sejajar ya, jadi tulisannya tulisan singkat-singkat aja daripada tulis yang kompleks kepanjangan ya. Artinya bacanya adalah keping sejajar. Keping sejajar itu seperti apa Kak? Contohnya nanti adalah kapasitor ya. Nanti ada yang namanya kapasitor, itu contoh dari keping sejajar, yaitu kapasitor keping sejajar. Nah, bentuk simpelnya begini. Ini ada 2 buah keping yang saya bikin, yang saya susun sejajar begini. Ini bentuk simpelnya ya kan. Nah, terus kedua keping ini terpisah pada jarak D. Jarak antar kepingnya adalah D. Dan salah satu kepingnya ini bermuatan positif misalkan. Ya, salah satu kepingnya bermuatan positif. Sedangkan keping yang lain ini bermuatan negatif. Nah, akibatnya apakah yang terjadi? Akibatnya adalah akan terjadi medan listrik dari mana ke mana. Ingat, medan listrik tadi keluar dari tutup positif masuk menuju kutub negatif. Sehingga medan listriknya nanti adalah ada medan listrik. Karena ada medan listrik, maka pasti ada beda potensial antara kedua keping. Sehingga di sini nanti besarnya beda potensial antara kedua keping dituliskan dengan delta pol, delta P, ya kan? Sama dengan adalah E dikali D. Apa itu E dan apa itu D? Sekali lagi, E menyatakan medan listriknya, sedangkan D menyatakan jarak kedua keping. Ya, ini keterangannya saya tulis di bawahnya aja. E menyatakan medan listrik, sedangkan D menyatakan jarak antar keping. Delta P ini adalah beda potensialnya ya. Beda potensial antar kedua keping. Nilai K itu sekitar berapa nilainya? 9 kali 10 pangkat 9. Ya enggak? Halo. Halo, hai. Ya. Newton. Satuannya apa? Newton meter persegi per kulum kuadrat ya. Atau biasanya ada menuliskan nilai K itu setara dengan berapa? Per 4pi epsilon 0. Ya nggak? Pernah nggak diajarin yang ini? Yang nilai K sama dengan 4pi seperempat pi kali epsilon 0. Belum? Belum. Enggak ya. Epsilon 0 itu apa sih Kak? Epsilon 0 itu adalah permitivitas sampah. Nilainya berapa? 8,85 ya kali 10 pangkat min 12. Ini dihafalin aja. Kalau nggak dihafalin biasanya nanti di soal-soal UTBK atau soal masuk PTN itu mesti diketahui. Kecuali kalau ulangan harian biasanya suruh ngapalkan sama gurunya. Ya kan? Ya buat jaga-jaga kalian harus hafalan juga. Ya nilai epsilon 0 adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12. Oke ya, lanjut ya. Bisa dimengerti ya sampai sini ya. Halo. Oke. Yang terakhir adalah tentang energi potensial. Selesai toh? Gampang materinya. Tinggal contoh-contoh soal A, B, C, D, E. D ya, yang do ya. Yang kedua adalah bicara tentang apa? Energi potensial ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa energi potensial tadi adalah energi yang tersimpan dalam listrik. Dalam hal ini adalah yang tersimpan di antara kedua muatan. Itu adalah energi potensial listrik.
Misalkan di sini ada dua pematang plus misalkan ini Q1, misalkan Q2, mereka terpisah pada jarak sebesar R. Maka besarnya energi Bentar, saya habis terlempar ternyata guys ya. Halo, masih bisa dengar suara saya ya? Bisa. Oke, saya habis terlempar ternyata. Ini mau Oke, saya mulai lagi ya. Oke, mau hujan di sini. Biasa gitu sih gangguan kadang kalau hujan. W itu apa sih Kak? W adalah energi listriknya. Energi listriknya. Sedangkan R ya jarak keduanya ya. Ya tadi udah sama keterangannya ya. Sehingga kalau saya simpulkan hubungannya, dia nanti akan bentuk suatu hubungan kayak gini kira-kira ya. Semuanya yang tadi keempat ini kalau saya bikin sebuah apa namanya perputaran rotasi itu akan bentuk seperti ini. Gaya F sama dengan K I1 I2 per R kuadrat. Kemudian ada yang namanya E, medan, nilainya adalah K dikali dengan Q saja per R kuadrat. Terus ada yang namanya volt, potensial, yaitu K Q aja per R-nya pangkat 1. Terus ada yang namanya energi, sama dengan K Q1 kali Q2 per R saja. Nah, ini kalau saya bikinkan sebuah hubungan, itu begini. Nah, saya rangkumkan rumusnya ya. Saya rangkumkan rumusnya untuk menghafal. Nanti habis les langsung disalin ya, biar tidak lupa ya. Jangan membiasakan ditumpuk atau ditunda, jangan ya. Harus segera disalin. Dari F ke E, nah, jika diketahui F untuk mencari E, ya, I-nya hilang satu Kak, berarti F dibagi Q. Nah, gayanya dibagi Q. Dari E mencari P, mencari polnya, R-nya pangkat 2, di sini R-nya pangkat 1. Berarti saya kalikan R aja dong sini. Kalau saya kali R, R-nya kecoret tinggal 1. Sehingga kalikan dengan R. Dari E ke P, artinya P sama dengan E kali R. Terus sekarang ini. Dari pol ke W. Kak, ini ada dua nih. I-nya muncul 2 kali. Berarti kalikan dengan Q. Terus dari W menuju R. Ya, berarti dibagi. Kenapa dibagi lagi? Karena R-nya jadi pangkat 2 yang ini. Dibagi R. Nah, kalau kita balik, Kak, boleh kalau kita balik. Berarti kalau kita balik dari F ke W, nah, dari F ke W artinya kamu kali R. Dari W mencari V, berarti kamu bagi dengan Q. Ya kan? Dari pol mencari E, kalau dikali berarti dibagi dengan R. Dari E mencari gaya, tadi dibagi Q berarti dikali Q. Udah gitu aja. Jadi dibikin siklus seperti ini kira-kira. Nah, aplikasinya contoh. F sama dengan, saya ingin mencari F jika yang diketahui adalah B. Berarti apa? F dari B, set dibagi R, berarti B per R. Udah selesai. Nah, kita bisa dapat lagi E. Kalau dari F, E dari F ke E berarti Kak dibagi Q Kak, berarti F per Q. Set, mana rumusnya F per Q? F per Q. Terus kalau saya ingin mencari E dari pol, berarti E sama dengan dari pol dibagi R, berarti pol per R. R itu kan jarak ya.
Makanya di sini nanti ketika saya pindah, jadi dong P sama dengan E kali D. Ya enggak? Mana E kali D tadi? Beda potensial. Ngerti ya kira-kira ya? Ini ya, adik-adik ya. Halo. Paham ya kira-kira ya? Galih, Rikma? Masih oke ya? Ya. Oke. Oke. Terus berikutnya adalah aplikasinya medan listrik dan potensial listrik ya. Kasusnya pada apa? Kasusnya adalah pada bola konduktor. Ini yang sering keluar ya, biasanya sering keluar di UTBK kalau zaman-zaman sebelumnya. Tapi hari ini UTBK kalian tidak ada lagi TKA nanti. Katanya seperti itu ya, kita lihat aja nanti ya kan. Nah, yang penting kita tetap siapkan juga. Kenapa? Karena kalian waktu kuliah nanti pun juga akan mempelajari kayak gini lagi gitu loh. Macam-macam dari bola konduktor itu yang pertama ada yang namanya bola konduktor pejal dan bola konduktor berungga nanti ya. Yang satu untuk bola berungga dulu aja. Untuk bola berungga. Dinamakan sebagai bola konduktor. Kenapa? Karena bolanya ini memiliki muatan. Jadi bisa menghasilkan listrik ya. Bolanya memiliki muatan sehingga dia bisa menghasilkan listrik. Contoh bola berungga, contoh kalau yang berungga berarti di dalamnya ini tidak padat. Contohnya apa Kak? Contohnya bola plastik. Ya, di dalamnya nggak padat. Itu namanya bola berungga. Kalau bola pejal contohnya adalah tolak peluru. Kalau nggak percaya, dudukin aja itu kepalanya ke tolak peluru. Oke ya. Oke, sampai sini. Mengerti? Ya. Andai kan di sini bola berungga ini tadi, bola berungganya punya jari-jari R. Dan saya beri muatan. Anggap saja muatannya positif. Karena di dalam bola tidak ada komponen bola alias pejal berungga alias kosong, maka muatannya nanti hanya terdistribusi. Terdistribusi itu artinya tersebar. Muatannya nanti hanya tersebar di permukaan bola saja, di kulit-kulitnya saja. Tidak mungkin berada di dalam bolanya. Kenapa? Karena di dalam bola tidak ada konduktor bolanya, tidak ada komponen bolanya. Dalam bola itu berungga ya. Berungga itu ya tidak ada yang nggak padat gitu loh. Ngerti ya? Nah, nanti ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama adalah letak suatu titik B yang berada di permukaan bola, terus suatu titik A letaknya ada di dalam bola dengan jarak antar titik A menuju pusat bola itu adalah R kecil, ya. Kemudian ada sebuah titik di luar bola yaitu titik C, di mana jarak antara pusat bola dengan titik C ini kita sebut dengan RC, gitu ya. Nah, dari tiga kasus ini nanti ada beberapa kemungkinan ya untuk kasus titik A. Untuk kasus titik A. Pada titik A, nilai E-nya karena di sini tidak ada bolanya, nggak ada bahan bola, hanya berungga, kosongan gitu aja, maka medan listrik di titik A sama dengan adalah 0. Sedangkan potensialnya di titik A sama dengan potensialnya di titik B. Ya. Berapa Kak potensial di suatu titik tadi? Rumusnya apa? K mana kaki per R ya. Berarti K dikali dengan Q, yaitu muatan seluruhnya yang tersebar di kulit, dibagi dengan apa? Jari-jarinya ya, R, yaitu jari-jari bola. Ini kalau titik A. Terus bagaimana nanti letaknya untuk titik B? Titik B ada di permukaan, berarti E di A itu tidak sama dengan 0. Sorry, E di B ya. Medan listrik di B tidak sama dengan 0. Namun berapa? Yaitu K Q per R kuadrat. Nah, kenapa kok ngikutin yang rumus ini, Kak? Karena di permukaan bola itu adalah medan listrik di suatu titik akibat muatan bola itu sendiri. Oke. Terus beda potensialnya, voltasenya ya sama, yaitu K dikali Q per R aja. Ini titik B. Terus bagaimana dengan titik C? Ingat,
Titik C ini ada di luar jauh, berarti E di titik C ya sama ya, medan listrik di titik C adalah K dikali Q dibagi R. R-nya di sini bukan jari-jari ya, kalau tadi ini kan jari-jari ya. Sorry, nggak ada kuadratnya ya, R aja. Ini jari-jari. Kalau dia bukan jari-jari, tapi ya R-nya C itu. Nah, berapa R-nya C? Terus potensialnya di titik C ya sama ya. Yaitu apa? K, ini ada kuadratnya ya, sorry. Ini benar ada kuadratnya. Karena medan listrik. Kaki per RC aja. Nggak ada kuadratnya. Ya. Oke, silakan dipahami dulu kira-kira. Silakan sambil dipahami dulu ya. Di sini saya bahas soal-soal. Oke, dipahami dulu ya, Galih sama Rikma. Ini Leni kemana ya? Leni kok nggak ikut ya? Oke, hapus ya. Hapus ya. Halo? Ya. Ya. Sambil dipahami ya, Jui. Itu udah saya foto kok. Nanti saya share juga. Nah, udah materinya listrik statis kelar, ya kan? Yuk, latihan soal, contoh soal. Oh, kurang satu lagi ya, resultan ya. Sorry, resultan. Bola berongga, oh bola ininya belum. Gimana sih? Kok lupa. Bola berongga, bola padatnya atau bola pejatnya belum.
Oh, ini ada suara adzan ya dari sana? Udah dari tadi, Pak. Oh, ya udah, berarti bisa saya lanjutin ya. Ya, Yuk, lanjut untuk bola pejal sekarang. Bola pejal itu gimana, Kak? Bola pejal itu gini. Jadi ya bolanya itu padat kayak apa? Semangka atau tolak peluru. Ya itu tadi namanya bola pejal. Dia punya jari-jari R. Ketika bola pejal nanti saya muati suatu muatan, maka muatannya nanti akan terdistribusi atau tersebar ya. Terdistribusi itu artinya tersebar secara merata ya, ada di dalam bola. Kalau tadi hanya di kulitnya saja ya, di sekitaran kulit. Kalau sekarang ada di dalamnya, ya, di dalam bolanya itu masih ada muatannya, ya. Nah, sekarang kita tinjau beberapa titik lagi, Kak. Tadinya ada titik yang berada di permukaan, yaitu titik B. Ada titik yang ada di dalam, kita sebut sebagai titik A, di mana titik A ini memiliki jarak RA. Dan ada sebuah titik yang ada di luar. Kita sebut titik C, di mana jaraknya titik C menuju pusat adalah RC. Jaraknya RC. Ya. Yang pertama kita tinjau dulu untuk titik A. Nah, maka besarnya medan listrik di titik A ini tidak lagi nol seperti yang tadi ya. Kalau tadi itu kan nol ya, karena dia berungga. Kalau dia ini pejal, dia tidak lagi nol, tapi sebesar berapa kira-kira? Halo? K, I, dikali apa? Dikali dengan R, jaraknya dia RA, per jari-jarinya pangkat 3. Terus bagaimana nanti di titik B, polnya, beda potensialnya di titik A, ya sama ya, yaitu K, I dikali R, A, per jari-jari pangkat 2. Ini kalau mencari potensialnya titik A. Sedangkan titik B, nah, kita tinjau untuk titik B. Ini memang harus banyak hafalan ya guys ya, tentang listrik statis ini. Jadi nanti tergantung sekolahnya masing-masing. Kalau misalkan tidak diajarkan ini ya, berarti kemungkinan soal ulangannya nggak mungkin keluar gitu loh. Nah, kalau memang diajarkan tentang bola konduktor ya, berarti di ulangan atau di soal-soal PTS-nya ya ada kemungkinan keluar. Ya lucunya seandainya nanti tidak diajarkan bola pejal atau bola berungga dan di buku LKS-mu tidak ada, tapi dikeluarkan di soal ujian, ya itu lucu, ya kan? Ya, nilai E atau medan listrik di titik B atau di permukaan berarti sama saja dengan K dikali I muatan total per jari-jari pangkat 2. Kalau tadi pangkatnya 3, tapi atas dikali dengan jaraknya si A. Gitu ya. Terus P-nya gimana Kak P-nya? Nah, ini polnya atau potensialnya yaitu kaki per R saja, per jari-jari saja. Kalau di titik C, nah ini kalau untuk titik C. Untuk titik C berarti E di titik C sama dengan ya sama K dikali I per RC pangkat 2. Sama kayak yang bola berungga ya. Polnya gimana polnya di C? Yaitu K, I sama juga pada berungga ya. RC gitu aja. Tidak perlu ada kuadratnya R. Ya, cukup per RC. Ini besarnya potensial listrik dan
medan listrik pada bola berungga. Ingat, sekali lagi, bola berungga ada dua, yaitu bola bejal sama bola konduktor ada dua, yaitu bola bejal sama bola berungga. Oke? Yang terakhir, tadi itu catatannya yang keberapa ya? Tadi itu yang keberapa, guys? Yang E ya? Yang E apa yang keberapa tadi? E. Yang E berarti sekarang yang F. Nah, catatan yang terakhir, yang F. Nah, catatan yang terakhir yang F ini yaitu bicara masalah resultan. Bicara apa? Resultan. Resultan gaya atau medan. Oh, terlalu ke atas. Terus. Resultan gaya atau medan listrik. Nah, ada beberapa macam untuk resultan gaya atau medan listrik ya. Yang pertama adalah kasus yang pertama adalah kasus yang saling sejajar atau searah ya. Yang pertama kasusnya adalah searah. Searah itu yang gimana Kak? Kalau saya gambarkan ada dua buah vektor. Vektor yang pertama arahnya ke kanan ya. Ini kita sebut sebagai F1 arahnya ke kanan. Dan vektor yang kedua pun juga arahnya ke kanan. Nah, kita sebut sebagai F2. Maka di sini nanti besar resultan vektornya dirumuskan dengan apa? Sigma F sama dengan cukup F1 ditambah F2 ya. Ingat kalau dia searah cukup dijumlahkan saja. Nih, ini sebetulnya materi vektor kelas 10 SMA ini sebetulnya ya. Nah, jadi ini diulas lagi karena nanti ada kaitannya masalahnya ya. Jadi ini diulas lagi. Sebetulnya sudah pernah kalian dapatkan harusnya kelas 10 dulu ya. Oke, yang berikutnya kalau dia nanti berlawanan arah ya, kedua vektor yang saling berlawanan arah. Nah, kalau kita gambarkan gimana Kak? Kalau berlawanan arah ya satunya ke kiri, satu ke kanan, kira-kira seperti ini, kan? Nah, ini ada vektor F1 arahnya ke kiri dan ada vektor F2 arahnya ke kanan. Nah, maka besarnya resultan vektornya dirumuskan dengan sigma F sama dengan F2 dikurang F1. Kak, kalau saya balik F1 kurang F2, boleh ya. Kenapa? Karena kalau resultan berlawanan pakai selisih, itu artinya yang besar kurangi yang kecil. Jangan yang kecil dikurangi yang besar. Ya, sekali lagi, yang besar dikurangi yang kecil. Terserah yang besar itu yang F2 atau F1 ya. Nanti tergantung di soalnya. Makanya ini bisa dibolak-balik. Bisa F2 min F1 atau F1 min F2. Gitu ya. Terus yang berikutnya adalah kasusnya kalau saling membentuk sudut. Saling apa? Membentuk sudut. Nah, ini kasus yang ketiga ini kayak gimana sih yang saling bentuk sudut itu kira-kira? Ada yang bisa ngebayangin? Halo? Jadi satunya miring, ini adalah F1. Sedangkan yang keduanya, F2-nya ini lurus saja ya, lurus ke sana. Ini sebut F2. Dan sudut yang dibentuk keduanya kita sebut theta, ya kan? Sehingga besarnya resultan gayanya nanti dirumuskan dengan apa ini? Akar ya kan? Halo? Yang pakai panjang itu loh. Akar siapa? Iya, F1 kuadrat, F2 kuadrat, ditambah 2 kali F1 kali F2. Kosinus sudut ampit keduanya kita sebut dengan cos theta ya. Yaitu cos theta itu sudut ampit antara kedua buah vektor. Nah, gini kira-kira ya. Terus
Yang terakhir, yang keempat, ada 5, nanti ada 5. Ini yang keempat dulu, yaitu saling tegak lurus. Saling tegak lurus. Oke, kalau tegak lurus itu berarti sudutnya berapa? 90 derajat ya. Sehingga karena sudutnya 90 derajat, maka sigma gaya nanti dapat saya tuliskan dengan F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat. Ya enggak? Kelihatan enggak ini? Enggak kelihatan ya? Saya tulis di samping aja lah, enggak kelihatan ini yang tepat. Oke, saya tulis di samping aja. Yang keempat, oke, saling tegak lurus berarti sudutnya adalah 90 derajat. Kalau saya gambar nih gini kira-kira adik. Satunya tegak, ini kita sebut F1, dan F2-nya yang arahnya ke sini, ke kanan ya. Bisa ke kanan, bisa ke kiri lah, terserah nanti yang bikin ya. Ini saya gambarkan arahnya ke kanan aja deh. Ini F2-nya. Dan mereka bentuk sudut 90 derajat. Kan? Nah, sehingga di sini nanti besarnya resultan gayanya sigma F sebetulnya ini diambilkan dari rumus yang ini ya. Kalau dia nanti 90, maka cos 90 itu berapa? Tegak lurus kan sudutnya 90. Cos 90 itu 0, Kak. Ya udah, berarti ini dikalikan 0 hilang. Kalau gitu tinggal siapa? Tinggal yang ini aja, yang depan doang. Ya. Sehingga tinggal akar F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat. Udah gini aja kok ya. Ini kalau tegak lurus. Lumayan ya rumus-rumusnya ya. Ternyata ya kalau dikupas sampai tuntas itu ya. Kemudian yang terakhir. Nah, ini yang penting yang biasanya mesti keluar di soal-soal ujian baik itu UAS ataupun ulangan, biasanya yang sering keluar itu yang ini, yang kelima ini. Ya. Yaitu resultan bernilai 0. Resultan di suatu titik bernilai 0. Bernilai 0. Nanti kita ada triknya dan ada cara cepatnya untuk yang ini bernilai 0 ini. Hanya saja nanti tergantung sama guru kalian. Kalau ulangan boleh nggak menggunakan trik cepat. Padahal trik cepat ini berdasarkan logika, berdasarkan konsep fisika aslinya, bukan sembarangan cara cepat enggak ya. Ini ada nalarnya sebetulnya. Tapi terkadang banyak orang yang melarang siswanya, banyak guru yang melarang siswanya menggunakan itu, nggak tahu apa alasannya. Padahal ini berdasarkan logika, ya kan? Oke, ini pertama konsepnya. Ini saya ajarkan konsepnya dulu pertama. Ini saya kasih warna berbeda. Yang pertama, bila kedua muatan nanti sejenis, ingat sejenis itu tadi berarti apa dengan apa? Positif dengan positif atau negatif dengan negatif ya, kalau sejenis ya. Maka letak suatu titik agar memiliki resultan gaya Coulomb ya, agar memiliki gaya Coulomb atau nanti bisa jadi pertanyaannya adalah medan listrik bernilai 0, medan listriknya bernilai 0, maka titik tersebut harus diletakkan di antara
kedua muatan. Gitu ya. Nah, yang saya garis bawahi adalah jika kedua muatan apa? Sejenis pertama. Maka letak suatu titik agar bernilai 0, maka titik tersebut harus diletakkan di antara. Ini yang saya garis bawahi ya. Yang saya apa ini nama bahasa Inggrisnya itu lah pokoknya ya. Oke. Terus yang kedua, bila kedua muatan berlainan jenis. Apa itu berlainan jenis? Ya positif dengan negatif atau negatif dengan positif. Maka letak suatu titik agar memiliki daya kolom atau medan listrik harus diletakkan di kanan atau di sebelah kiri. Wajib diletakkan di kanan atau di sebelah kiri, gitu ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, ini harus diletakkan mendekati nilai muatan yang paling kecil. Ini yang saya garis bawahi adalah kedua muatan berlainan jenis, maka letak suatu titik agar memiliki daya kolom medan listrik harus diletakkan, ya ingat, harus diletakkan di kanan atau di kiri ya. Perhatikan yang saya kasih garis ya, yang saya kasih garis bawah. Oke. Yuk contoh soal. Contoh soal. Oke. Contoh soal yang pertama. Contoh soal ya. Oke, tulis. Contoh soal. Oke. Contoh soal yang nomor 1. Nah, bikin contoh soal aja harus diukir gini ya kan. Emangnya pakai banget ya kak ya. Ya gitulah. Biar siswa nanti paham tuh gimana kira-kira. Dan bisa semenarik mungkin lah dilihat itu. Walaupun nanti tulisannya jelek. Ya kan? Oke, contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Di sini saya punya Q1 positif, ini saya punya negatif, ini saya punya negatif lagi. Masing-masing Q1 ini punya muatan 4 mikrokulom, terus sedangkan yang Q2 saya kasih muatan 3 mikrokulom, sedangkan yang Q3 saya beri muatan 2 mikrokulom ya. Ini terpisah pada jarak ini
berapa ya? 6 aja deh, 6 mikrokulom. Dia terpisah pada jarak berapa enaknya? 6 cm. Kalau ini terpisah pada jarak ya udahlah ini yang 6 cm aja, 6 cm. Kalau ini pada jarak 4 cm aja. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah yang A, gaya kulum pada muatan I1. Yang B, gaya kulum pada muatan I2. Yang C, mencari gaya kulum pada muatan I3. Tuh, semuanya ditanyakan ini. Sekalian yang A, B, C, D. Yang D, ya. Medan listrik pada muatan I2. I2 yang mana? Yang di tengah ya? Yang I2 ya? I2 itu yang di tengah. Oke, yuk kita jawab untuk soal nomor 1 dulu. Kita selesaikan untuk soal nomor 1. Jawab. Diketahui apa aja sih? Halo, guys. Diketahui apa baik, guys? Diketahui I1. Q1. Muatan Q1-nya berapa sih, Kak? 4 mikrokulum. Begitu ya? Ya. Oke. Kalau kita rubah ke kulum, berarti 4 kali 10 pangkat min 6 kulum. Gitu ya? Kenapa, Kak? Tadi di awal sudah saya jelaskan. Mikro dirubah ke kulum itu 10 pangkatnya min 6. Kalau senti dirubah ke meter itu pangkatnya adalah min 2. Ya. Sedangkan Q2-nya di sini disajikan 3 mikrokulum. Berarti 3 kita kali 10 pangkat min 6. Terus ada Q3. Q3-nya 6 mikrokulum ya. Berarti apa? 6 kali 10 pangkatnya apa? Min 6. Terus jaraknya, jarak antara muatan pertama dengan muatan kedua. Ini saya simpulkan R12 adalah jarak antara muatan 1 dan 2. Berapa antara muatan 1 dan 2? 4 cm. Ingat, 4 cm. Berarti 4 kita kali dengan 10 pangkat min 2 meter. Ya kan? Terus Ya. ada lagi R berapa? R23, yaitu jarak antara muatan kedua dan ketiga. Berapa antara kedua dan ketiga? 6 cm, Kak. 6 cm berarti 6 dikali 10 pangkat min 2 meter. Betul? Terakhir ada R13. R13 itu siapa? Jarak antara muatan pertama dan muatan ketiga. Muatan pertama dan ketiga berapa kira-kira? 4 kita tambah 6. Sehingga ada berapa? 10 cm. Ingat, 10 cm setara dengan 10 kita kali lagi 10 pangkat apa? Min 2 meter. Gitu ya? Gitu ya? Halo? Oke. Terus kita akan menyelesaikan gaya kulum pada muatan Q1. Berarti yang kita pegangin adalah Q1. Q1 yang kita pegangin. Yuk. Kita selesaikan dulu yang A. Q1-nya yang kita pegangin, dia bermuatan positif. Ini Q1. Terus di sini ada Q2. Bermuatan apa? Negatif. Dan ada Q3. Bermuatan negatif. Karena pertanyaannya adalah pada muatan Q1, berarti Q1 yang kita pegang, ya, Q1 yang kita pegang. Antara Q1 dan Q2 ini pasti terjadi apa? Interaksinya. Tarik menarik. Kenapa? Positif ketemu negatif. Berarti Q1 akan ditarik oleh Q2. Mengalami gaya kemana, Kak? Ke kanan. Ini kita sebut F21. Yaitu gaya kulum akibat muatan kedua bekerja pada muatan pertama. Disebut F21. Oke. Terus berikutnya antara 1 dengan 3 positif ketemu negatif, tarik menarik lagi, berarti muatan pertama ditarik oleh ketiga, maka dia akan bergerak ke kanan. Kita arahkan panahnya F31-nya ke kanan. Paham sampai sini kira-kira? Halo? Ya. Oke, lihat panahnya ini sama-sama ke kanan. Kalau sama-sama ke kanan artinya apa? Searah. Tadi kalau yang searah itu artinya diapain? Dijumlah atau diapain? Jumlah. Di Jumlah. yang searah tadi adalah di jumlah. Sehingga F1 sama dengan adalah
F21 kita tambah dengan F31. Gitu ya. KF21 berapa? Ya udah, K I2 kali apa? I1 per R12 atau jarak antara 1 dan 2 dikuadrati ya. Plus K dikali siapa? Q2 kali Q3, Q1 kali Q3 ya. 1 kali 3 dibagi jaraknya antara 1 dan ketiga, yaitu R1 3 kuadrat tadi. Iya nggak sih? Halo? Paham nggak kira-kira? Ngerti ya? F21 berarti antara 1 dan 2 gayanya berarti Q1, Q2. Ini dibolak-balik perkalian nggak apa-apa. Q1 kali Q2 atau Q2 kali Q1. Sama aja dibolak-balik, namanya perkalian ya. Paham ya ini ya? Oke ya. Ini ada yang sama Kak, yaitu Q1 sama Q1. Keluarkan aja nih Kak Q1-nya. Nah, kalau gitu tinggal siapa? Q2 dibagi dengan R12 kuadrat ditambah Q3 dibagi R13 kuadrat. Oke. K-nya berapa? 9. 10 pangkat 9. Q1-nya mana? Itu 4. Kali 10 pangkat berapa? Min 6. Dalam kurung. Q2 berapa kok Q2-nya? Q2-nya adalah 3 ya kan? Kali Q2-nya 3 kali 10 pangkat min 6 per R12 berapa? 12 4 kali 10 pangkat min 2. Tapi kan dikuadratin, Bro. Ya enggak? Bro, enggak cukup ya tulisannya. Saya perkecil lagi lah. 9 kali 10 pangkat 9 kali muatannya Q1 4 10 min 6. Tapi kelihatan ya kalau saya perkecil ya. Halo? Kan. 3 10 pangkat min 6 per jaraknya 4 10 pangkat min 2 dikuadratkan plus Q3-nya mana Q3? 6 10 min 6 per jaraknya berapa? Antara 1 3 10 ya. Kali 10 min 2 berarti berapa? 10 min 1 dikuadratkan. Ayo, sekarang kita hitung yuk. Kak, 9 kali 4, 36. 10 pangkat berapa ya? 9 kurangi 6, 3. Betul? Halo? Nah. Keluarin aja ini. Ya. Keluarin aja 9, 10 pangkat min 6 sama 10 pangkat min 6-nya dikeluarin. Jadi 10 pangkat min 6 aja. Per. Ini 10 pangkat min 2 dikuadratin. Berarti min 4 ya. Ya. Sedangkan ini min 2. Yang paling kecil siapa? Min 4 ya. Ya. Keluarin aja 10 pangkat min 4-nya. Gitu loh. Maka yang sini tinggal 3 per 4. Plus ini tinggal 6 per 10 pangkat min 2 dikeluarin min 4-nya. Berarti tinggal 10 pangkat 2 dong. Ya. Enggak sih? Bingung? Jujur. Min 2 bagi min 4. 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat min 4. Berarti min 2 dikurangi min 4. Ya. Min 2 dikurangi min 4. Berarti dapat positif 2. Ya kan? Halo? Ya enggak? Ya. Oke. Berarti berapa ini? Boleh nggak ini kita coret sama sini? 36. Ya, ini min 4. Ini dapat min 2 ya. Ya enggak? Ya. Min 2. 3 dikurangi 2 tinggal 1. Berarti 360. Ya. Dalam kurung. Samakan penyebutnya. 400. 400 bagi 4, 3 berarti 300. Plus 400 bagi 100, 4. Kali 6, 24. Ya, kita peroleh 360 dikali 300 tambah 24, 324. Ya, per 400. Ya wes, ini nolnya dicoret dulu, nggak apa-apa. Saya bagi 4. 324 bagi 4 berarti tinggal 36 dikali 324 bagi 4
81 ya. Per 10 aja, ya kan? Kan jadi coret nolnya satunya ya. Ya enggak? Halo? Dapat berapa ini? 36 kali 81. Berapa guys? 36 kali 81? 2.916. Eh? 2.916. 916 ya. Berarti 291,6 Newton. Kenapa koma 6? Karena dibagi 10 ya. Oke? Dipahami dulu. Jadi kalau pertanyaannya pada Q2 berarti acuan kita di Q2. Nah, sekarang antara Q2 dengan Q1 tarik menarik, berarti Q2 ditarik oleh Q1 ke kiri. Ya, ini kita sebut F12. 2 dengan ini kita ditolak berarti ke kiri pula, ya. Ditolak berarti ke kiri juga. Ke kiri juga. F32. Ya wis, sama berarti ditambahin aja ya. F12 tambah F32 ya, itu untuk mencari Q2-nya. Ya. Terus Kak, kalau ingin mencari Q3 diapain sama Q2? Ditolak, berarti ke sana, ke kanan. Ini adalah F23. Q3 ditarik apa ditolak sama Q1? Ditarik, berarti ke kiri. Ini sebutannya adalah F13. Oh, dia berlawanan, pakai selisih. Itu aja. Oke ya. Coba ya, nanti ya. Dicoba ya, yang Q3 ya. Pada mata Q3 dicoba dulu ya. Ya. Halo? Oke, ya udah Rikma, saya rasa sampai sini dulu aja ya yang bisa saya berikan. Tetap semangat ya. Semoga kamu nanti bisa keterima di perguruan tinggi favorit yang menjadi idamanmu. Amin ya. Ya. Nanti silakan dicoba dulu di rumah untuk mencari Q2, Q3 sama medan pada Q2-nya. Kalau nggak ngerti nanti silakan ditanyakan ke saya ya. Ya. Boleh diskusi secara online boleh. Oke ya. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum. Kak, jangan lupa difoto. Gimana? Itu jangan lupa difoto. Oh ya, nanti saya foto. Oke, oke ya. Oke, Ya. selamat sore ya. Dadah. Semangat Oke, guys. Kak. Oke.